Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning everybody. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga keluarga kalian yang ada di rumah juga dan guru-guru semua yang ada di manapun, kita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu perkenalan dulu. Pastinya kalian sudah kenal kan sama Ibu, karena di kelas 8 ini Ibu juga akan mengajar PAI ya. Oke, pastikan sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian harus sudah melakukan pembiasaan ibadahnya. Yang pertama, salat duha. Yang kedua, al-maksurat, dan yang ketiga tadarus Al-Quran. Dan jangan lupa kalian harus melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya, karena semua itu akan Ibu masukkan ke dalam nilai praktek PAI. Karena pelajaran PAI itu tidak hanya dari pengetahuan, tapi Ibu nilai dari prakteknya juga ya, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Pokoknya dimanapun kalian berada, jangan tinggalkan ibadah kalian ya. Semakin semangat dalam menjalankan ibadah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baik kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Yaitu rendah hati itu sikap kita tidak sombong, tidak angkuh kepada orang lain ya. Jadi rendah hati di sini yaitu seseorang yang sadar dan menyadari kekurangan dirinya, sehingga membuat ia tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah menyombongkan diri. Maka dari itu seseorang itulah yang disebut dengan rendah hati. Jadi rendah hati di sini itu menurut bahasa Arab yaitu sama dengan artinya tawadu ya, yaitu rendah hati. Tapi rendah hati di sini berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu kita tidak boleh ya. Kalau rendah hati itu kita harus memilikinya. Karena dengan kita memiliki sikap rendah hati, maka kita akan dihormati oleh orang lain, disukai oleh orang lain ya. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh membanggakan diri kita, karena semua yang ada di diri kita, yang kita punya ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak boleh merasa sombong dengan apa yang kita punya, baik kemampuan, baik kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya, karena itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, di sini dalil tentang rendah hati itu ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi di situ itu dijelaskan bahwa wa ibadur rahmanil ladzina. Jadi di situ tuh dan hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi itu dengan tunduk ya, dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi makna dari ayat Al-Furqan ayat 63 ini itu dijelaskan bahwa siapapun orang yang berjalan di atas muka bumi dengan sikap rendah hati, dan jika ada orang-orang yang meledeknya, maka dia tidak akan membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik ya. Maka dari itu jika kita melewati seseorang yang lebih tua di antara kita, yang lebih di atas derajatnya di antara kita, maka kita harus sopan ya. Kita harus berjalannya itu menundukkan sebagian dari tubuh kita gitu ya. Karena itu tata krama atau etika berjalan di hadapan banyak orang ya. Tapi jika kita mendapat ejekan dari orang itu, maka kita tidak boleh membalasnya.
tapi ucapkanlah salam atau lebih baik kita diam saja daripada kita harus membalasnya dan membuat mereka emosi. Ya, baik, kita lanjutkan sampai sini, paham ya? Oke, yang kedua yaitu ada yang namanya ciri-ciri sifat rendah hati. Ciri-ciri sifat rendah hati itu yang pertama kalian bisa lihat yaitu sopan santun dalam bertutur kata, ya. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati itu dia selalu sopan santun dalam berkata, dalam bersikap, ya. Mau itu sama orang tua, mau itu sama guru, mau itu sama teman, mau itu sama orang dimanapun, mereka bakalan berhati-hati dengan ucapannya, selalu melontarkan kata-kata yang sopan, ya. Maka dari itu kita harus memiliki sifat yang seperti itu. Yang kedua yaitu ada yang namanya mengakui kebenaran dan kelebihan, ya. Jadi mengakui kebenaran dan kelebihan serta kekurangan kita juga. Jadi orang yang rendah hati itu mengakui bahwa dirinya itu memiliki kelebihan dan maupun kekurangan, ya, tidak ditutup-tutupi, ya. Kalau memiliki kelebihan, orang yang rendah hati itu tidak sombong. Misalkan gini, "Hai, saya tuh bisa loh matematika sampai nilainya 100, sampai nilainya paling besar di kelas." Nah, itu jangan, ya. Itu salah satu sikap yang angkuh sombong, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada yang namanya tidak memaksakan kehendak, ya. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau orang lain mau memilih apa, ya silahkan, karena kita memiliki hak dan kewajiban kita masing-masing, ya. Jadi kalau misalkan orang lain pengen memilih ini, yang satu pengen memilih ini, silahkan. Kita tidak boleh memiliki kehendak. Misalkan kamu jadi ketua, nah anggota kamu pengen memilih sekretarisnya siapa, ya silahkan. Jangan sampai kamu tetap dengan pendirian kamu, ya, karena masing-masing orang itu memiliki hak dan kewajibannya. Oke? Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya jauh dari rasa angkuh, sombong, dan membanggakan diri. Nah, ini ciri sifat yang dimiliki oleh orang yang rendah hati, salah satunya yaitu tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan diri. Dia selalu merendah, ya. Karena jika kita memiliki sesuatu kelebihan, kalau kita itu orangnya sombong, itu insya Allah bakalan tidak bermanfaat, ya, tidak manfaat ilmunya. Maka dari itu apapun yang kita punya sekarang, baik itu kekayaan, baik itu pendidikan, kepintaran, kemampuan, itu tidak boleh disombongkan, karena itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian semuanya paham, ya, dan bisa dipraktekkan di rumah. Tidak boleh memiliki sikap angkuh sombong, tapi kita harus memiliki sifat rendah hati. Di situ ada keuntungan sifat rendah hati. Yang pertama yaitu kita disayang Allah. Jadi ketika kita memiliki sifat rendah hati, Allah bakalan sayang sama kita. Jangankan Allah, orang lain pun bakalan mendekati kita, bakalan senang kepada kita, ya. Karena kita memiliki sifat rendah hati dibandingkan orang yang sombong. Gimana kita mau mendekatinya? Kalau dekat sama dia selalu menyombongkan diri, ya. Yang kedua yaitu ada yang namanya mempunyai banyak teman. Jadi ketika kita memiliki sifat rendah hati, insya Allah teman itu bakalan datang kepada kita sendiri. Tidak usah dicari, tapi temanlah yang mencari kita, karena kita memiliki sifat yang rendah hati. Yang ketiga yaitu merasa tenang dan nyaman. Jadi ketika kita memiliki sifat rendah hati, maka hidup kita akan tenang, berkah, nyaman, tentram, ya. Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang harus diomongin. Kalau misalnya kita memiliki sifat sombong,
Teman yang satu ngomong, si ini sombong ya, gini 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 gini. Tapi kalau kita memiliki sifat lembah hati, insya Allah tidak ada orang yang membicarakan kita, gitu ya. Semoga kita semua memiliki sifat rendah hati. Baik, sampai sini mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya. Ya, sebelum ibu tutup, di sini ada latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang ibu jelaskan dan mudah-mudahan kalian paham. Ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hemat dan sederhana. Oke, mungkin cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian manfaatkan, bisa kalian praktekkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi